Assalamualaikum warahmatullahi
semester 1. Pada video pertama kali ini kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa saja sih kitab-kitab tersebut dan bagaimanakah cara yang benar dalam mengimaninya? Simak selengkapnya di sini ya. Mari kita renungkan sejenak. Apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas? Kita hanya akan berputar-putar tapi tidak tahu kemana akan pergi. Selain itu, kita hanya akan membuang-buang bahan bakar dan bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan tujuan yang benar, maka hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Oleh karena itu, Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk menjadi pedoman umat manusia, mulai dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dimulai dari kitab Taurat terlebih dahulu. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau 1200 tahun sebelum Masehi. Nama Taurat sendiri berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah dia bebaskan dari cengkraman Fir'aun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Sebagai Muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah menerangkan dalam Al-Quran, terlebihnya pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab Taurat kepada Musa agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Dua, larangan menyembah berhala atau patung, yang mana pada saat itu Bani Israel disesatkan oleh Samiri yang membuat patung anak sapi dari emas. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia, misalkan bersumpah atau berjanji atas nama Allah tapi tidak ditepati. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. 10 perintah dan larangan tersebut dikenal dengan istilah The Ten Commandments. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi, tahun 2 abad setelah Taurat, tepatnya di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ardh. Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami berikan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Setelah kitab Zabur turunlah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi atau 11 abad setelah kitab Zabur diturunkan. Kitab ini sendiri dibuat di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan bagi Bani Israel.
laki-laki Bani Israel. Perlu kita ketahui bahwa Bani Israel merupakan bangsa yang dianggap paling cerdas di dunia, namun ternyata juga paling gaya. Keterangan tentang kitab Injil ini terdapat dalam Quran surat Maryam ayat 30. Allah berfirman, "Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Berkatalah Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Perlu diketahui bahwa perkataan Nabi Isa tersebut terjadi ketika ia masih bayi yang belum lama dilahirkan, yang ini menjadikan dia sebagai salah satu mukjizatnya bisa bicara ketika masih bayi. Adapun isi secara umum kitab Injil adalah sebagai berikut. Pertama, perintah kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Tiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa telah akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping adanya kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul kita yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yaitu sekitar 611 sampai 632 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenaran bagi kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Al-Imran ayat 3. Adapun secara umum, aturan pokok yang terkandung dalam Al-Quran adalah: pertama, ada akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan, seperti mengisahkan Allah dan meyakini malaikat Allah dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akhlak atau budi, yaitu berkaitan dengan penggunaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga ada ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Keempat ada muamalah, ini berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir ada tarikh atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang-orang dan umat terdahulu. Nah, itulah tadi 4 kitab Allah yang diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Namun, selain 4 kitab tersebut, ada satu lagi yang disebut dengan suhuf. Apa yang suhuf? Suhuf yaitu lembaran-lembaran terpisah dan berisi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf memang tidak tertulis secara rinci dan juga tersebar hitam yang tadi, melainkan suhuf yang berupa lembaran-lembaran yang isinya memang benar-benar wahyu dari Allah. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-A'la yang bunyinya, "Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Secara rinci, suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim sejumlah 10 suhuf dan Musa menerima 10 suhuf. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara yang benar dalam mengimani kitab-kitab tersebut? Cara yang benar untuk mengimani kitab-kitab tersebut plus suhuf tadi, yang pertama, kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab tersebut asalnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, boleh mempelajari kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, namun tidak untuk diamalkan, karena dalam Islam
kitab-kitab tersebut sudah tidak berlaku semenjak turunnya Al-Quran. Yang ketiga, wajib bagi umat Islam untuk bisa membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi dari Al-Quran, karena ini adalah pedoman hidup dan alat tujuan kita di dunia ini. Yang keempat, meyakini bahwa Al-Quran terjaga kemuliaannya hingga akhir zaman atau kiamat. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, itulah cara mengimani kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan sejak zaman dahulu hingga sekarang. Semoga ini yang memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah menyimak video tentang kitab-kitab Allah ya? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, peserta didik dapat mengetahui nama-nama kitab suci dan rasul penerimanya. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui garis besar ajaran pokok dari setiap kitab suci. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Sekarang, kalian sudah duduk berkelompok. Tugas kalian adalah mengerjakan tugas kelompok yang akan saya bagi tugasnya. Kelompok 1 sebelah kanan saya ini ya. Kelompok 1 oleh siapa saja ini? Siapa? Ato, Yusuf, Soleh, dan Aski. Tugas kelompok 1, buatlah peta konsep mengenai nama-nama kitab suci dan rasul penerimanya. Di sini ya. Kelompok 2 yang tengah ini ya, dengan anggota siapa saja? Ilham, Fikri, Adib, Lana, dan Adam. Tugas kelompok 2 yaitu menulis garis besar ajaran pokok dari setiap kitab suci dan buatlah peta konsepnya. Kelompok 3
Ini kamera sini kalian. Ya. Kenapa enggak panjang aja? Masih panjang. Kalian panjang.
Kita Taurat diberikan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kita Taurat diberikan pada Nabi Musa alaihissalam. Kita Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Adapun bahasa yang digunakan dalam Kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Saya akan menjelaskan terjadi itu kan pada abad ke-10 tahun Nabi Musa alaihissalam ini kaum Nasrani. Saya akan menjelaskan tentang kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Umur waktu tahun 611 sampai 123 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim Di Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan menggunakan kitab sebelumnya bahasa yang digunakan dalam bahasa suci Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Sekian presentasi dari kelompok kami pada penontonnya. Silakan, apakah ada yang mau bertanya pada kelompok 1? Buatan. Oh, tidak ada. Silakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk kelompok 1 sudah bagus ya. Tapi suaranya masih kurang keras. Ya. Itu mati tak? Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyaksikan hasil kelompok kami. Perkenalkan nama saya Adit. Perkenalkan nama saya Ilham. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, garis besar ajaran pokok dari setiap kitab suci. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan Al-Quran. Saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai, yaitu sebagai berikut. A. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Larangan menyembah patung atau berhala. C. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. D. Perintah mensucikan hari Sabtu. D. Perintah menghormati kedua orang tua. F. Larangan membunuh sesama manusia. D. Larangan berbuat zina. H. Larangan mencuri. D. Larangan menjadi saksi palsu. C. Larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi, bagaimana dikutip dalam tafsir Al-Quran, kemana kitab Zabur tidak berbentuk perkara seperti kitab Taurat, namun kitab Zabur menjadi garis-garis kelompok bulat dan berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Yang ketiga, secara umum kitab Injil berisi tentang perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu. B. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. C. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan
Maka di kitab Injil menjelaskan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Sekian dari kami, apa yang dapat menanyakan? Tidak ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan maju ke depan kelompok 3 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan nama saya Deta. Perkenalkan nama saya Dita. Perkenalkan nama saya Laila. Suaranya yang keras ya. Silakan. Ya, silakan. Yaitu Al-Quran adalah pedoman utama bagi manusia untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar di dunia maupun di akhirat, meliputi akidah, ibadah, akhlak dan hukum. Fungsi Al-Quran sebagai pembeda Al-Quran. Al-Quran membantu membedakan antara yang lurus dan yang salah, yang baik dan yang buruk, lurus serta yang halal dan haram. Fungsi Al-Quran sebagai obat asyifa, yaitu Al-Quran memberikan kesembuhan bagi hati dan jiwa, bukan hanya bagi penyakit fisik, dengan memberikan tanggapan dan pencernaan. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, yaitu Al-Quran mengandung isyarat ilmu pengetahuan berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan lain sebagainya, serta mendorong manusia untuk menggali, meneliti, dan mengembangkan ilmu demi kesejahteraan. Fungsi
nggak boleh. Lalu apa lagi? Sebagai pedoman hidup ya, sebagai pedoman. Itu adalah fungsi Al-Quran sebagai hidup kita ya, dalam kehidupan kita di dunia, sebagai bekal ya. Selanjutnya kita kasih kesimpulan setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian tadi. Kita simpulkan sama-sama ya. Nah, boleh ditempel di sini hasil kelompok 1, 2, dan 3. Silakan perwakilan kelompok menempelkan hasil kerja. Silakan kelompok 1 ditempelkan. Kelompok 2. Kelompok 3. Sebelum saya akhiri pembelajaran kita kali ini, kita simpulkan sama-sama. Kelompok 1 yaitu membahas tentang apa? Nama-nama kitab dan unsur penerimaannya. Nama-nama kitab ada berapa? Empat. Yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada 4 kitab suci. Selanjutnya kelompok 2 yaitu kitab-kitab Allah dan garis besar atau pokok-pokok dari masing-masing kitab. Jadi setiap kitab ya, mulai kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran, masing-masing ada garis besar atau pokok-pokok yang diajarkan ya. Selanjutnya kelompok 3 fungsi Al-Quran sebagai kehidupan atau fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia di dunia. Tadi ada berapa? Ada 7. Yang pertama sebagai petunjuk atau Al-Huda. Yang kedua sebagai pembeda atau Al-Furqan. Yang ketiga sebagai obat atau Al-Hidayah. Yang keempat sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang kelima sebagai penyempurna kitab suci. Dan yang keenam sebagai sumber peringatan dan nasihat atau mauidhah. Dan yang terakhir sebagai sumber hukum dan prinsip dalam kehidupan. Mungkin kalian ada